Langit Jakarta malam itu seakan sedang menangis. Guntur menggelegar sambung menyambung, membelah kegelapan malam yang pekat. Di sebuah kawasan kumuh di bantaran Kali Ciliwung, di mana bau amis lumpur bercampur dengan aroma sampah yang membusuk, sebuah gubuk reot berdiri miring, seolah enggan menahan beban hidup penghuninya lagi. Atap seng yang sudah berkarat itu bergetar hebat dihantam hujan deras, menciptakan suara bising yang memekakan telinga, menyamarkan suara tangisan lirih dari dalam gubuk itu. Di dalam ruangan sempit berlantai tanah yang becek itu, hanya diterangi oleh sebuah lampu teplok yang nyalanya bergoyang-goyang tertiup angin yang menerobos masuk lewat celah dinding papan. Sari, gadis berusia 23 tahun itu, sedang bersimpuh di sudut ruangan. Tubuhnya yang kurus kering menggigil hebat, bukan hanya karena dinginnya malam, tapi karena demam tinggi yang sedang membakar tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, namun tangannya yang kasar, tangan yang tidak pernah mengenal halusnya sabun mahal, tangan yang hanya tahu kasarnya sabut kelapa dan dinginnya air cucian masih sibuk menadah air hujan yang menetes dari atap yang bocor dengan sebuah ember plastik pecah. Uhuk, uhuk. Sari terbatuk, dadanya terasa sesak. Setiap tarikan napas terasa seperti ada pisau yang mengiris paru-parunya. Berisik. Sebuah bentakan keras terdengar dari arah dipan kayu di seberang ruangan. Di sana, berbaring seorang wanita tua dengan wajah keras dan mata yang memancarkan kebencian abadi. Itu adalah Mbok Yem. Dia tidak sedang tidur. Dia sedang menghitung uang receh hasil Sari memulung botol plastik kemarin. Kau ini batuk terus. Sengaja ya biar aku tidak bisa tidur. Mbok Yem bangkit, melempar bantal kumalnya ke arah Sari. Dasar anak pembawa sial. Sudah miskin, penyakitan pula. Sari menunduk, menyembunyikan wajahnya. Maaf, Bu. Sari tidak bermaksud. Dada Sari sakit sekali, Bu. Sakit? Sakit kau bilang. Mbok Yem turun dari dipan. Langkahnya berat menghentak tanah becek. Dia menjambak rambut Sari yang basah dan lepek, memaksa gadis itu mendongak menatap matanya. Kau pikir hatiku tidak sakit? 23 tahun aku memberimu makan, membesarkanmu, dan apa balasannya? Kau cuma bisa jadi kuli cuci. Lihat anak tetangga sebelah, si Marni, sudah jadi TKW, kirim uang berjuta-juta buat emaknya. Lah kau, buat beli beras saja kurang. Sari sudah berusaha. Bu. Air mata Sari meleleh, bercampur dengan keringat dingin di pelipisnya. Tadi Sari dikasih upah tambahan sama Bu Haji. Tapi Sari belikan obat parasetamol di warung. Harganya 2.000 perak. Mata Mbok Yem membelalak, seolah Sari baru saja mengaku membunuh orang. 2.000? Teriak Mbok Yem histeris. PLAK. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sari yang tirus. Kau pakai uang setoran buat beli obat? Heh, dengar ya anak tidak tahu diuntung. 2.000 itu bisa buat beli kerupuk. Bisa buat tambah beli minyak tanah. Kau ini egois sekali. Cuma memikirkan nyawamu sendiri. Ampun Bu. Kepala Sari rasanya mau pecah. Sari menangis. Bersujud di kaki ibunya yang penuh kudis. Sari janji besok Sari ganti. Sari akan kerja lebih keras. Sari akan cari botol lebih banyak. Jangan pukul Sari lagi Bu. Tapi hati Mbok Yem sudah membatu. Tidak ada belas kasihan di sana. Dia menendang tubuh Sari hingga tersungkur ke genangan air hujan yang masuk ke dalam gubuk. Keluar. Usir Mbok Yem. Malam ini kau tidak boleh tidur di dalam. Biar kau rasa bagaimana susahnya cari uang. Jangan masuk sebelum kau bawa ganti uang 2.000 itu atau kau mati sekalian di luar sana. Mati lebih bagus. Berkurang satu mulut yang harus kusuapi. Mbok Yem menyeret Sari keluar, mendorongnya ke teras gubuk yang sempit dan terbuka, lalu membanting pintu papan itu hingga engselnya berderit. Sari, gadis malang itu, tertinggal sendirian di tengah badai. Sari memeluk lututnya, meringkuk seperti janin di sudut teras. Hujan tempias membasahi seluruh tubuhnya. Dingin menusuk sampai ke tulang sumsum. Dia menatap langit kelam tanpa bintang. Di kejauhan,
Terdengar suara adzan Isya sayup-sayup. Namun bagi Sari, Tuhan terasa begitu jauh. Ya Allah, rintih Sari dalam hati. Apakah aku ini anak terkutuk? Kenapa ibu begitu membenciku? Apa salahku waktu lahir? Orang bilang surga ada di telapak kaki ibu. Tapi kenapa? Kenapa di kaki ibuku hanya ada neraka? Sari teringat masa kecilnya. Dia tidak pernah dipeluk. Dia tidak pernah dinyanyikan lagu pengantar tidur. Yang dia ingat hanyalah bentakan, pukulan sapu lidi, dan rasa lapar yang melilit perut. Pernah suatu kali, saat dia juara kelas di SD, dia berlari pulang membawa piala plastik murahan dengan bangga. Tapi Mbok Yem justru membanting piala itu dan menyuruhnya berhenti sekolah untuk memulung sampah. Sekolah tidak bikin perut kenyang, kata Mbok Yem waktu itu. Sejak hari itu, mimpi Sari untuk menjadi guru terkubur bersama pecahan piala plastiknya di tempat sampah. Namun, yang Sari tidak tahu, penderitaan ini bukanlah takdirnya. Ini adalah hasil curian. Sementara Sari menggigil kedinginan menahan lapar, di belahan kota Jakarta yang lain, di kawasan elit Menteng yang tanahnya berharga miliaran rupiah, sebuah takdir yang tertukar sedang memperlihatkan wajahnya yang paling ironis. Di dalam sebuah rumah mewah bergaya Eropa klasik, dengan pilar-pilar putih yang kokoh menjulang, suasana hangat dan harum menyeruak dari ruang makan. Meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati ukiran Jepara itu penuh dengan hidangan yang menggugah selera. Ada rendang daging sapi yang dimasak santan kental semalaman. Ada sop buntut yang kuahnya bening mengepulkan asap gurih. Ada ayam bakar bumbu rujak. Dan piring-piring berisi buah-buahan impor yang segar. Duduk di ujung meja adalah Bella, gadis seusia Sari. Kulitnya putih bersih, mulus seperti porselen karena perawatan rutin di salon kecantikan langganan para artis. Rambutnya hitam berkilau, diblow rapi. Dia mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah muda, kukunya yang lentik dihiasi kuteks mahal. Aduh, Mama. Bella membanting sendok peraknya ke piring, dentingnya nyaring, membuat dua pelayan yang berdiri di sudut ruangan menunduk ketakutan. Ini sop buntutnya kurang asin. Koki baru itu bodoh ya. Berapa kali Bella bilang, Bella suka yang gurih. Lidah Bella enggak bisa makan makanan hambar begini. Di hadapannya, duduk Ibu Ratna, wanita parubaya yang anggun dan berwibawa. Wajahnya lembut, memancarkan kasih sayang seorang ibu yang tanpa batas. Dia tersenyum sabar, lalu mengambil mangkuk Bella. Sayang, jangan marah-marah dong. Nanti cantiknya hilang loh, bujuk Ibu Ratna lembut. Mungkin kokinya mau jaga kesehatan kamu, biar nggak kebanyakan garam. Sini, Mama tambahkan sedikit kecap asin ya. Nggak mau, tolak Bella manja. Udah nggak mood makan. Bella mau pesan pizza aja. Atau sushi. Pokoknya Bella nggak mau makan sampah ini. Bella mendorong piring sop buntut itu hingga kuahnya tumpah membasahi taplak meja rendah yang diimpor dari Prancis. Pak Handoko, ayah Bella atau setidaknya pria yang mengira dirinya adalah ayah Bella hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum maklum. Dia meletakkan koran bisnisnya. Bella, putri papa yang cantik. Jangan kasar begitu sama Mama, tegur Pak Handoko. Tapi nadanya tidak tegas, justru penuh pemanjaan. Kalau kamu nggak suka, ya sudah, buang saja. Nanti Papa suruh sopir belikan sushi di restoran Jepang langganan kamu. Yang satu porsinya 2 juta itu kan. Nah, gitu dong Papa. Wajah Bella langsung cerah. Dia bangkit, memeluk leher Pak Handoko dari belakang. Papa emang yang terbaik. Nggak kayak Mama. Pelit bumbu. Ibu Ratna hanya menghela napas panjang. Ada sedikit rasa sedih di matanya. Dia menatap putrinya itu dengan tatapan bingung yang sudah dia rasakan bertahun-tahun. Kenapa? Kenapa Bella begitu berbeda darinya? Ibu Ratna adalah wanita yang lembut, penyayang, dan sederhana meskipun kaya raya. Pak Handoko adalah pria yang bijaksana dan dermawan. Tapi Bella tumbuh menjadi gadis yang arogan, keras kepala, materialistis, dan tidak punya empati. Seringkali,
Di malam-malam sepi, Ibu Ratna bertanya pada suaminya, "Pa, apa kita salah mendidik Bella? Kenapa dia sering membentak pembantu? Kenapa dia tidak punya rasa kasihan?" Dan Pak Handoko selalu menjawab, "Ah, Ma, namanya juga anak tunggal, pasti manja. Nanti kalau sudah dewasa juga berubah." Tapi mereka salah. Itu bukan karena salah didikan. Itu karena darah. Darah tidak bisa bohong. Di dalam tubuh Bella, mengalir darah Mbok Yem, wanita yang kasar dan tamak itu. Sifat itu menurun, mengalir deras dalam nadinya, meskipun dibungkus dengan gaun sutra dan parfum Chanel. Malam itu, saat Bella membuang makanan yang harganya bisa membiayai hidup Sari selama sebulan ke tempat sampah, Sari di pinggir kali sedang memungut sisa nasi aking yang jatuh ke tanah, mencoba mengganjal perutnya yang perih. Bagaimana semua ketidakadilan ini bermula? Mari kita putar waktu ke 23 tahun yang lalu, malam jahanam yang mengubah segalanya. Waktu itu, Mbok Yem masih muda. Dia bekerja sebagai pembantu di villa peristirahatan keluarga Handoko di Puncak, Bogor. Dia hamil tua. Hasil hubungan gelap dengan seorang preman pasar yang kabur meninggalkannya begitu tahu dia hamil. Di saat yang sama, Nyonya Ratna juga sedang hamil tua anak pertamanya. Malam itu, badai besar melanda Puncak. Pohon-pohon tumbang, listrik padam total di seluruh wilayah. Jalanan menuju kota terputus karena longsor. Takdir mempermainkan mereka. Air ketuban Nyonya Ratna pecah lebih dulu. Karena panik dan tidak bisa ke rumah sakit Jakarta, Pak Handoko memanggil bidan desa terdekat ke villa. Namun bidan itu kewalahan. Ada pasien lain yang pendarahan di kampung sebelah. Bidan itu hanya sempat membantu persalinan Nyonya Ratna, lalu buru-buru pergi, meninggalkan bayi perempuan cantik itu di box bayi di kamar sebelah. Sementara Nyonya Ratna pingsan karena kelelahan. Pak Handoko sibuk mencari sinyal telepon di luar villa di tengah badai. Saat itulah, perut Mbok Yem juga mulas. Dia melahirkan sendiri di kamar pembantu yang lembab, dibantu oleh rasa sakit dan dendam pada nasib. Lahirlah seorang bayi perempuan yang sehat. Mbok Yem menggendong bayinya yang masih merah, dibungkus kain jarik lusuh. Dia berjalan tertatih-tatih menuju kamar utama, berniat meminta tolong. Tapi saat dia masuk ke kamar bayi yang diterangi lilin remang-remang, dia melihat bayi Nyonya Ratna. Bayi itu tidur di boks kayu jati yang hangat, diselimuti kain lembut berenda. Wajahnya damai, seperti malaikat. Di samping boks itu, tergeletak tumpukan hadiah, mainan impor, dan perhiasan emas yang disiapkan untuk kelahirannya. Setan merasuki hati Mbok Yem. Dia melihat bayinya sendiri, menangis kedinginan dalam kain kasar. Dia membayangkan masa depan anaknya, menjadi anak haram, dihina orang, jadi pembantu, hidup miskin, makan sisa. Tidak. Bisik Mbok Yem, suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. Anakku tidak boleh jadi babu. Anakku harus jadi ratu. Dengan tangan gemetar, diiringi suara guntur yang meledak di luar jendela, Mbok Yem melakukan dosa terbesar dalam hidupnya. Dia mengangkat bayi Nyonya Ratna yang sedang tidur, meletakkannya di lantai dingin. Lalu dia meletakkan bayi kandungnya sendiri ke dalam boks mewah itu. Dia menukar gelang nama yang terbuat dari kertas itu. Mulai hari ini, bisik Mbok Yem pada bayi kandungnya yang kini tidur nyaman di kasur empuk. Namamu adalah Bella. Kau akan hidup enak. Kau akan dihormati. Kau akan membalaskan dendam kemiskinan ibumu. Lalu dia menatap bayi Nyonya Ratna yang kini ada di gendongannya. Bayi yang menangis karena kedinginan. Dan kau. Mata Mbok Yem menyipit penuh kebencian. Kau akan kuberi nama Sari. Kau yang akan menanggung karmaku. Kau yang akan merasakan betapa perihnya hidup di bawah telapak kaki orang lain. Sejak detik itu, garis takdir telah dipotong paksa dan disambung secara terbalik. Kembali ke masa kini, di teras gubuk reyot itu, Sari yang sedang demam tinggi akhirnya tidak kuat lagi. Pandangannya kabur. Dunia berputar. Dia ambruk pingsan di atas tanah basah.
di bawah guyuran hujan yang tak kunjung berhenti. Tubuhnya yang ringkih tergeletak seperti sampah yang dibuang. Tidak ada yang menolongnya. Tidak ada tangan hangat Ibu Ratna. Tidak ada selimut tebal. Hanya seekor kucing jalanan kurus yang datang mengendus-endus wajahnya, lalu pergi karena tidak menemukan makanan. Namun, Tuhan tidak tidur. Pingsannya Sari malam itu adalah awal dari rangkaian kejadian yang akan membawanya kembali ke rumah aslinya. Karena esok pagi, saat Sari terbangun dengan tubuh kaku, dia akan membuat keputusan yang nekat. Keputusan untuk melamar kerja di sebuah rumah gedongan yang baru saja memecat tukang kebunnya. Rumah dengan pagar besi tinggi berwarna hitam. Rumah keluarga Handoko. Darah memanggil darah. Dan drama sesungguhnya baru saja akan dimulai. Matahari pagi mengintip malu-malu dari balik awan kelabu sisa badai semalam. Cahayanya menyinari tubuh Sari yang masih meringkuk kaku di atas tanah basah di depan gubuk reotnya. Pakaiannya yang tipis sudah setengah kering di badan, meninggalkan rasa lengket dan gatal yang menyiksa. Sari membuka matanya perlahan. Kepala rasanya berat sekali, seakan ada batu besar yang menindihnya. Tubuhnya menggigil, bukan lagi karena dingin, tapi karena demam yang semakin tinggi. Sari mencoba bangkit, namun kakinya lemas. Dia berpegangan pada tiang kayu teras yang rapuh, perutnya berbunyi nyaring, perih melilit meminta diisi. Terakhir kali dia makan adalah sisa kerak nasi kemarin siang. Aku tidak boleh sakit, bisik Sari pada dirinya sendiri, suaranya parau hampir hilang. Kalau aku sakit, siapa yang cari uang? Kalau tidak bawa uang, ibu akan memukulku lagi. Ketakutan akan kemarahan Bokyem ternyata lebih besar daripada rasa sakit fisiknya. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, Sari membasuh wajahnya dengan air hujan yang tertampung di ember. Dia merapikan rambutnya yang kusut dengan jari, lalu berjalan tertati-tati keluar dari kawasan kumuh itu. Tujuannya hari ini adalah kompleks perumahan elit di seberang jalan besar. Sari mendengar dari tukang sayur keliling bahwa ada sebuah rumah gedongan yang baru saja memecat tukang kebunnya karena ketahuan mencuri mangga. Sari berpikir, mungkin dia bisa menggantikannya. Dia rela mengerjakan apa saja. Mencabut rumput, membersihkan selokan, asalkan dapat uang untuk mengganti Rp2.000 yang dia pakai kemarin, dan membeli beras untuk ibunya. Langkah kaki Sari membawanya ke depan sebuah gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Di baliknya, terlihat sebuah rumah pilar putih yang megah bak istana. Halamannya luas, dipenuhi bunga anggrek dan tanaman hias mahal yang tertata rapi. Sari terpaku. Jantungnya berdebar aneh. Duk, duk, duk. Kenapa rasanya familiar? Kenapa rasanya ada tali tak kasat mata yang menariknya untuk masuk? Sari tidak tahu bahwa 23 tahun lalu, dia seharusnya tumbuh besar berlarian di halaman rumput hijau itu. Dia seharusnya menjadi putri yang dimanja di balik gerbang kokoh itu. Dengan tangan gemetar, Sari menekan bel. Seorang satpam bertubuh kekar dengan seragam safari biru keluar. Wajahnya garang, kumisnya tebal melintang. Dia menatap Sari dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Pakaian Sari lusuh, sandalnya putus satu yang disambung peniti, dan wajahnya pucat seperti mayat hidup. Cari siapa? Bentak satpam itu kasar. Di sini tidak terima sumbangan, pergi. Sari menunduk, tidak berani menatap mata satpam itu. Maaf pak, saya bukan pengemis. Saya dengar di sini butuh tukang bersih-bersih harian. Saya bisa kerja apa saja pak. Upah berapa saja saya terima. Halah, badan kurus kering begini mau kerja apa? Angkat sapu saja mungkin tidak kuat. Cibir satpam itu. Sudah sana pergi, nanti nyonya besar lihat. Saya yang dimarahi karena membiarkan gembel berdiri di depan gerbang. Satpam itu hendak menutup gerbang, tapi sebuah suara lembut menghentikannya. Pak Ujang, ada siapa di situ? Pintu utama rumah terbuka. Seorang wanita paruh baya keluar. Dia mengenakan daster batik sutra yang terlihat sangat nyaman. Rambutnya disanggul sederhana, tapi aura keanggunan memancar darinya. Itu Ibu Ratna.
Sari mengangkat wajahnya sedikit, saat matanya bertemu dengan mata Ibu Ratna. Waktu seakan berhenti. Angin berhenti berhembus. Rasa sakit di kepala Sari seolah lenyap sesaat. Ibu Ratna juga terpaku. Dia memegang dadanya. Ada getaran aneh yang menyusup ke dalam hatinya saat melihat gadis kumal di depan gerbang itu. Tatapan mata gadis itu begitu sendu, begitu dalam, mengingatkannya pada sesuatu yang dia sendiri lupa. Mata itu mirip sekali dengan mata ibunya Nenek Sari yang sudah almarhum. Ini, Nyonya. Ada orang cari kerjaan. Katanya mau jadi tukang bersih-bersih. Tapi lihat saja tampangnya Nyonya. Mencurigakan, lapor Pak Ujang. Ibu Ratna melangkah mendekat. Dia mengabaikan peringatan satpamnya. Dia melihat bibir Sari yang pecah-pecah dan tubuhnya yang gemetar. Naluri keibuannya tersentuh. "Siapa namamu, Nak?" tanya Ibu Ratna lembut. Panggilan Nak itu membuat pertahanan Sari runtuh. Air mata menggenang di pelupuk matanya. "Sari, Nyonya," jawabnya lirih. "Kamu sakit?" "Sedikit, Nyonya. Tapi saya kuat kerja. Sungguh. Tolong izinkan saya membersihkan halaman belakang. Saya butuh uang untuk beli beras buat ibu saya." Ibu Ratna tersenyum sedih. Dia menoleh pada satpamnya. "Pak Ujang, biarkan dia masuk. Suruh bibi di dapur kasih dia makan dan minum teh hangat dulu. Baru boleh kerja." "Tapi Nyonya, lakukan saja," perintah Ibu Ratna tegas namun halus. Sari masuk ke dalam istana itu dengan perasaan campur aduk. Dia merasa kerdil, kotor, dan tidak pantas. Lantai teras belakang begitu bersih, lebih bersih dari tempat tidur Sari di rumah. Dia takut telapak kakinya yang kotor akan menodai lantai itu. Setelah makan dengan lahap makanan paling enak yang pernah dia makan seumur hidupnya, meskipun hanya nasi dengan telur dadar sisa sarapan, Sari mulai bekerja. Dia menyapu halaman belakang yang luas, mencabuti rumput liar di sela-sela paving block. Matahari mulai meninggi, membakar kulitnya, tapi Sari tidak peduli. Dia bekerja dengan tekun, berharap Nyonya yang baik hati itu akan menyukainya. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil sport memecah ketenangan. Sebuah mobil merah menyala masuk ke garasi samping. Pintu mobil terbuka, dan turunlah Bella. Dia baru pulang dari belanja di mall. Kacamata hitam besar bertengger di hidungnya. Tangannya penuh dengan tas belanjaan bermerek Gucci, Louis Vuitton, Dior. Bella berjalan sambil menelepon, tertawa-tawa dengan temannya di ujung telepon. "Iya dong, gila aja masa gue pakai baju yang sama 2 kali? Malu-maluin," seru Bella angkuh. Dia berjalan menuju pintu belakang, tidak memperhatikan jalan. Sari yang sedang berjongkok mengelap pot bunga besar, tidak terlihat oleh Bella. Aduh, kaki Bella tersandung ember air pel Sari. Tubuhnya oleng. Dia tidak jatuh, tapi cipratan air kotor dari ember itu mengenai sepatu hak tingginya yang seharga 10 juta rupiah. Suasana hening seketika. Bella menurunkan kacamata hitamnya. Wajahnya yang cantik seketika berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan. Dia menatap sepatunya yang basah, lalu menatap Sari yang gemetar ketakutan di lantai. "Heh, punya mata enggak sih lo?" bentak Bella melengking. Suaranya memekakkan telinga. Sari buru-buru bersujud. "Maaf, Non. Maaf. Saya tidak sengaja." "Maaf lo bilang?" Bella menendang ember itu hingga terguling. Air kotor membanjiri lantai teras. "Lo tahu enggak harga sepatu ini berapa? Gaji lo seumur hidup juga enggak bakal cukup buat beli talinya doang. Dasar babu kampung, dekil, bau." Sari menangis. Tangannya gemetar mencoba mengelap sepatu Bella dengan ujung bajunya yang lusuh. "Jangan sentuh." Bella menepis tangan Sari jijik, seolah Sari adalah kuman penyakit. "Ih, tangan lo kasar banget, nanti sepatu gue lecet. Jauh-jauh sana." Ibu Ratna keluar karena mendengar keributan. "Ya ampun, Bella. Ada apa ini?" teriak-teriak. Malu sama tetangga. "Ma,
Lihat nih tukang kebun baru Mama. Dia nyiram air comberan ke sepatu Bella. Pecat dia. Ma. Usir sekarang juga. Bella jijik lihat mukanya. Rengek Bella manja. Bergelayut di lengan Ibu Ratna. Ibu Ratna menghela napas. Dia menatap Sari yang masih bersujud di lantai. Hatinya teriris melihat gadis itu diperlakukan seperti binatang oleh putrinya sendiri. Bella, dia tidak sengaja. Sepatu bisa dibersihkan nak. Jangan kasar begitu sama orang kecil. Nasihat Ibu Ratna. Mama selalu belain orang lain. Bella menghentakkan kakinya kesal, lalu masuk ke dalam rumah sambil membanting pintu. Ibu Ratna menghampiri Sari, membantunya berdiri. Sari kaget, takut dia akan dipukul juga. Tapi Ibu Ratna justru menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke tangan Sari. Maafkan anak saya ya Sari. Dia memang manja. Ini upahmu hari ini. Pulanglah, obati demammu dulu. Besok tidak usah datang kalau masih sakit. Sari menatap uang di tangannya. 300.000 rupiah. Itu jumlah yang sangat besar baginya. Dia ingin menolak karena merasa belum selesai bekerja. Tapi dia butuh uang itu. Terima kasih, Nyonya. Nyonya baik sekali. Semoga Tuhan membalas kebaikan Nyonya. Ucap Sari sambil mencium tangan Ibu Ratna berkali-kali. Sari pulang dengan hati berbunga-bunga. Dia mampir ke warung Padang, membeli sebungkus nasi rendang. Dia membayangkan wajah ibunya akan tersenyum melihat uang dan makanan enak ini. Mungkin, untuk sekali ini, ibunya akan memeluknya. Namun, harapan Sari hancur berkeping-keping sesampainya di gubuk. Pintu gubuk terbuka lebar. Dari dalam, terdengar suara erangan kesakitan yang menyayat hati. Arg, tolong, sakit. Sari melempar nasi bungkusnya dan berlari masuk. Dia menemukan Bokyem tergeletak di lantai tanah, berguling-guling memegangi perut bagian kanannya. Wajah wanita tua itu pucat pasi, keringat dingin membanjiri tubuhnya seperti orang mandi. Matanya terbelalak menahan sakit yang luar biasa. Ibu kenapa? Sari panik, memeluk tubuh ibunya. Perutku, Sari, rasanya mau meledak. Sakit sekali. Tolong, rintih Bokyem. Suaranya lemah, tidak ada lagi bentakan garang seperti biasanya. Tanpa pikir panjang, Sari menggendong tubuh ibunya di punggungnya. Tubuh Sari yang kurus dan sedang demam itu entah mendapat kekuatan dari mana. Dia berlari keluar gang, berteriak memanggil becak. Mereka sampai di IGD Rumah Sakit Umum Daerah yang penuh sesak. Bau obat-obatan dan suara tangisan pasien memenuhi ruangan. Sari berteriak memanggil dokter. Setelah diperiksa, dokter keluar dengan wajah serius. Ibu kamu mengalami radang usus buntu akut yang sudah pecah peritonitis. Racunnya sudah menyebar ke rongga perut. Harus segera dioperasi malam ini juga. Kalau terlambat 1 jam saja, nyawanya tidak akan tertolong, jelas dokter cepat. Kaki Sari lemas. Operasi, dok? Lakukan saja dok. Selamatkan ibu saya. Kami butuh persetujuan biaya dan administrasi. Karena ibu kamu tidak punya BPJS, ini masuk jalur umum. Biaya operasi cito, obat, dan rawat inap diperkirakan sekitar 15-20 juta rupiah. Harus ada uang muka 50% sekarang juga. Dunia Sari runtuh. Langit-langit rumah sakit berputar. 15 juta? Uang di saku Sari hanya tinggal 300.000 pemberian Nyonya Ratna tadi. Dok, saya tidak punya uang sebanyak itu. Air mata Sari tumpah. Boleh dicicil tidak dok? Saya akan kerja apa saja. Maaf mbak, ini peraturan rumah sakit. Kami butuh jaminan uang muka untuk menyiapkan ruang operasi dan alat-alat. Jawab petugas administrasi dengan nada dingin tanpa emosi. Sari kembali ke ranjang Bokyem. Ibunya sedang menatapnya dengan mata nanar. Rasa takut mati membuat Bokyem semakin kejam. Dia mencengkeram tangan Sari kuat-kuat. Kukunya menancap hingga berdarah. Sari, desis Bokyem. Kau dengar kata dokter kan? Aku mau mati.
Kau mau biarkan aku mati? Sari bingung, Bu. Uangnya banyak sekali. Isak Sari. Dasar anak tidak berguna. Mokye mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Kau harus cari uang itu. Curi, rampok, atau jual diri kau sekalian. Aku tidak peduli. Aku yang membesarkanmu. Aku yang memberimu nyawa. Kalau aku mati karena kau pelit uang, aku akan jadi hantu penasaran. Aku akan mencekikmu setiap malam. Cari uang itu, Sari. Sekarang. Kata-kata ibunya adalah kutukan. Sari merasa tercekik. Di satu sisi dia mencintai ibunya karena dia tidak tahu kebenaran. Di sisi lain dia tidak tahu harus berbuat apa. Sari berlari keluar rumah sakit. Hujan kembali turun deras, seolah alam semesta sedang menangisi nasibnya. Dia berdiri di pinggir jalan raya, basah kuyup, menatap lampu-lampu kota yang buram. Kemana dia harus mencari 15 juta dalam waktu 1 jam? Tidak ada saudara. Tidak ada teman. Tiba-tiba, bayangan wajah Ibu Ratna muncul di benaknya. Wajah wanita kaya yang menatapnya dengan lembut tadi pagi. Rumah itu, nyonya itu ide gila. Sari tahu itu tidak mungkin, tapi dia tidak punya pilihan lain. Demi nyawa wanita yang dia kira ibu kandungnya, Sari membuang harga dirinya. Dia berlari menembus hujan, kembali menuju rumah gedongan itu. Dia berlari sejauh 3 kilometer tanpa henti. Napasnya hampir putus. Kakinya lecet berdarah karena sandalnya putus di tengah jalan. Dia sampai di depan gerbang hitam itu tengah malam. Lampu rumah sudah padam sebagian. Sari mengguncang pagar besi itu, berteriak histeris di tengah guntur. Tolong, Nyonya! Tuan! Tolong saya! Nyonya Ratna! Tolong ibu saya sekarat! Teriakannya ditelan suara hujan. Tapi Sari tidak menyerah. Dia berlutut di aspal yang kasar, membenturkan kepalanya ke besi pagar. Darah mengalir dari keningnya, bercampur dengan air hujan. Ya Tuhan! Ketuklah hati mereka. Tolong! Di dalam rumah, di kamar tidur utama yang hangat dan ber-AC, Ibu Ratna terbangun. Dia merasa gelisah luar biasa. Dadanya berdebar kencang tanpa sebab. Firasat seorang ibu ikatan darah yang tak bisa diputus oleh waktu dan kebohongan sedang memanggilnya. Pa. Ibu Ratna mengguncang bahu suaminya. Bangun, Pa. Perasaanku tidak enak. Seperti ada yang memanggil-manggil di depan. Cuma suara angin, Ma. Gumam Pak Handoko mengantuk. Bukan, aku yakin ada orang. Ayo kita lihat. Dan ketika gerbang itu dibuka, mereka menemukan Sari. Gadis itu sudah setengah pingsan. Wajahnya pucat, keningnya berdarah, berlutut dengan tangan memohon. Pemandangan yang akan menghantui Ibu Ratna selamanya. Malam itu, Sari menjual kebebasannya. Malam itu, Pak Handoko membayar biaya operasi Mbokyem, tanpa tahu bahwa dia sedang menyelamatkan nyawa penculik anaknya sendiri. Dan malam itu, Mbokyem tersenyum licik di meja operasi, tahu bahwa dia baru saja mendapatkan kartu jaminan seumur hidup. Sari telah masuk perangkap. Dia bukan lagi orang merdeka. Dia kini adalah hamba sahaya di rumah orang tuanya sendiri. Matahari belum benar-benar terbit. Langit masih berwarna biru gelap, namun Sari sudah bangun. Di dalam kamar pembantu yang sempit di bagian belakang rumah utama, dia melipat selimut tipisnya dengan rapi. Tubuhnya masih terasa remuk redam sisa pekerjaan kemarin, dan luka di keningnya akibat membentur pagar besi tempo hari masih berdenyut nyeri. Namun, tidak ada waktu untuk mengeluh. Hutang 15 juta rupiah kepada Nyonya Ratna adalah rantai besi yang mengikat lehernya. Sari mengenakan seragam pelayan berwarna hitam putih yang diberikan oleh kepala asisten rumah tangga. Bajunya sedikit kebesaran di tubuhnya yang kurus, membuatnya terlihat seperti anak kecil yang tenggelam. Dia menatap pantulan dirinya di cermin retak. Kuatkan hatimu, Sari, bisiknya pada bayangan yang layu itu. Ini demi ibu. Asal ibu sembuh, kau jadi budak pun tak apa. Sari melangkah keluar menuju dapur utama yang luas dan mewah.
Tugas pertamanya adalah membantu Bibi Ijah memasak sarapan, lalu mengepel seluruh lantai marmer rumah seluas 500 meter persegi itu sebelum Nona Bella bangun. Kehidupan di rumah keluarga Handoko terlihat sempurna dari luar. Mobil-mobil mewah berjejer di garasi, lampu kristal menggantung megah, dan taman bunga yang selalu bermekaran. Namun bagi Sari, rumah ini adalah sangkar emas yang penuh dengan ranjau, dan ranjau paling berbahaya itu bernama Bella. Pukul 7 pagi. Meja makan sudah tertata rapi, nasi goreng seafood, roti panggang, selai impor, dan jus jeruk segar sudah siap. Pak Handoko dan Ibu Ratna turun lebih dulu. Pagi, Sari. Sapa Ibu Ratna lembut saat Sari menuangkan kopi. Pagi, Nyonya. Pagi, Tuan. Jawab Sari sopan, menunduk dalam-dalam. Jantung Sari selalu berdesir aneh setiap kali mendengar suara Ibu Ratna. Ada kehangatan yang tidak bisa dia jelaskan, seolah-olah jiwanya mengenali frekuensi suara itu. Ibu Ratna pun seringkali tertangkap basah sedang menatap Sari dengan pandangan bingung, seakan mencari kepingan memori yang hilang di wajah pembantu barunya itu. Sari, nanti tolong bawakan sarapan Bella ke kamarnya ya. Sepertinya dia masih malas bangun, kata Ibu Ratna. Baik, Nyonya. Sari menata nampan berisi sarapan Bella dengan hati-hati. Dia menarik napas panjang sebelum menaiki tangga melingkar menuju lantai 2. Kamar Bella ada di ujung lorong. Pintu ganda berwarna putih dengan ukiran emas. Tuk, tuk, tuk. Permisi Non. Sarapan sudah siap, panggil Sari pelan. Masuk. Suara Bella terdengar ketus dari dalam. Sari membuka pintu. Kamar itu luasnya 3 kali lipat gubuk Sari. Lantainya dilapisi karpet bulu tebal. Dindingnya dipenuhi poster artis Korea dan tas-tas bermerek yang dipajang di lemari kaca. Bella sedang duduk di depan meja rias. Masih memakai piyama sutra, wajahnya masam. Taruh di meja situ. Lama banget sih, bentak Bella tanpa menoleh. Sari meletakkan nampan di meja kecil dekat sofa. Saat dia hendak berbalik keluar, matanya tertuju pada gaun pesta berwarna merah marun yang tergeletak asal di lantai. Tunggu! Seru Bella tiba-tiba. Dia memutar kursi riasnya, menatap Sari dengan tatapan merendahkan. Lo lihat gaun itu? Iya. Non. Itu gaun rancangan desainer. Harganya 25 juta. Nanti malam gue mau pakai ke pesta ulang tahun teman. Setrika gaun itu sekarang. Awas kalau lecet sedikit. Gue potong gaji lo setahun. Perintah Bella. Sari menelan ludah. Menyetrika baju mahal adalah mimpi buruk bagi pembantu baru. Bahannya licin dan mudah terbakar. Baik, Non. Saya bawa ke ruang setrika di bawah ya. Gak usah. Potong Bella cepat. Setrika di sini aja. Gue mau awasi kerjaan lo. Gue gak percaya sama lo. Muka lo tuh muka orang ceroboh. Sari tidak punya pilihan. Dia mengambil papan setrika lipat dan setrika uap dari lemari penyimpanan di kamar Bella. Dengan tangan gemetar, dia mulai menyetrika gaun sutra itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia harus sangat hati-hati mengatur suhunya. Bella memperhatikannya sambil memakan roti panggang. Bibirnya menyunggingkan senyum licik. Dia bosan, dan menyiksa pembantu baru sepertinya hiburan yang menarik pagi ini. Babu, panggil Bella. Sari tetap fokus menyetrika. Iya Non. Lo punya pacar enggak di kampung kumuh lo itu? Tanya Bella dengan nada mengejek. Tidak Non. Ya iyalah. Siapa juga yang mau sama cewek dekil kayak lo? Paling tukang sampah atau preman pasar. Bella tertawa sendiri. Lo tahu nggak? Gue baru beli parfum baru. Wanginya enak banget. Mau coba? Sebelum Sari sempat menjawab, Bella menyemprotkan parfum mahal itu ke arah wajah Sari. Kross. Cairan parfum itu masuk ke mata Sari. Perihnya bukan main. Aduh. Sari menjerit kaget. Tangannya secara refleks terangkat menutupi mata. Dan itulah yang ditunggu Bella. Karena gerakan kaget itu, tangan Sari yang memegang setrika terlepas kendali.
Setrika panas itu jatuh menimpa lengan kiri Sari, lalu terguling ke atas gaun sutra mahal itu. Arke! Sari berteriak kesakitan. Kulit lengannya melepuh seketika. Dagingnya serasa mendesis terbakar besi panas. Tapi teriakan Bella jauh lebih keras. Gaun G. Bella melompat dari kursinya, mendorong tubuh Sari yang sedang kesakitan hingga jatuh ke lantai. Dia mengangkat gaun merah itu. Ada bekas setrikaan yang membekas, membuat kain sutra itu berkerut dan sedikit gosong. Dasar goblok. Tolol. Bella memukuli kepala Sari dengan hanger baju. Lo ngerusak gaun 25 juta gue. Lo sengaja ya? Lo irikan sama gue? Sakit, Non. Maaf. Tadi mata saya perih. Sari menangis, memegangi lengannya yang merah membara dan mulai melepuh. Rasa sakitnya luar biasa. Sampai ke tulang. Gue nggak peduli tangan lo patah atau mata lo buta. Ganti gaun gue. Ganti sekarang. Bella menjambak rambut Sari, menyeretnya mendekati cermin. Lihat muka lo. Muka pembawa sial. Papa. Mama. Teriakan histeris Bella mengundang Ibu Ratna dan Pak Handoko naik. Mereka terkejut melihat kekacauan itu. Sari meringkuk di lantai sambil menangis memegangi lengan, sementara Bella mengamuk memegang gaun. Astaga, ada apa ini? Seru Ibu Ratna. Ma, lihat nih babu kampung pungutan Mama. Dia bakar gaun Bella. Dia sengaja. Ma, usir dia. Penjarakan dia. Adu Bella dengan air mata buaya yang instan. Ibu Ratna melihat gaun itu, lalu matanya beralih ke Sari. Dia melihat luka bakar yang mengerikan di lengan gadis itu. Naluri kemanusiaannya dan naluri ibunya menjerit. Ya Tuhan, Sari. Ibu Ratna mengabaikan rengekan Bella dan berlutut di samping Sari. Dia melihat luka itu dengan ngeri. Ini luka bakar serius. Pa? Ambilkan kotak P3K dan es batu. Cepat. Ma. Kok Mama malah urusin dia sih? Baju Bella rusak. Protes Bella tidak terima. Diam Bella, bentak Ibu Ratna. Ini pertama kalinya dia membentak putrinya sekeras itu. Wajah Ibu Ratna merah padam. Baju bisa dibeli lagi. Kulit manusia tidak bisa diganti di toko. Di mana hati nuranimu? Bella terdiam, syok dibentak ibunya demi seorang pembantu. Dia menatap Sari dengan tatapan dendam yang semakin membara. Awas kau, Sari. Kau merebut perhatian mamaku, batin Bella. Ibu Ratna mengoleskan salep luka bakar ke lengan Sari dengan tangan gemetar. Dia meniup-niup luka itu pelan. Air mata Ibu Ratna menetes. Jatuh ke tangan Sari. Maafkan anak saya ya nak. Sakit ya? Tahan sebentar. Bisik Ibu Ratna. Sari menatap wajah majikannya lewat tirai air matanya. Rasa sakit di lengannya seolah terbasuh oleh air mata Ibu Ratna. Kenapa? Kenapa rasanya begitu damai? Kenapa sentuhan wanita ini lebih menenangkan daripada ibunya sendiri? Tidak apa-apa Nyonya. Saya yang salah. Saya ceroboh. Isak Sari. Bahkan saat disiksa, dia masih menyalahkan dirinya sendiri karena sudah terbiasa disalahkan seumur hidupnya. Pak Handoko berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang aneh. Istrinya dan pembantu itu, saat mereka berdekatan seperti itu, kemiripan di garis wajah mereka terlihat samar namun nyata. Hidung yang mancung, bentuk dagu yang lancip. Tapi Pak Handoko segera menepis pikiran itu. Ah, cuma kebetulan, pikirnya. Hari itu, Sari bekerja dengan satu tangan di perban. Bella tidak menegurnya lagi, tapi tatapan matanya seperti ular berbisa yang menunggu mangsa lengah. Sore harinya, saat Sari sedang istirahat sebentar di dapur, ponsel jadulnya bergetar. Nama ibu muncul di layar. Jantung Sari berdebar. Dia mengangkatnya dengan takut-takut. Halo Bu? Heh, Sari. Suara Mbok Yem terdengar nyaring dan kasar, padahal dia baru saja operasi 2 hari yang lalu. Mana uang tambahannya? Kau pikir operasi ini murah? Aku butuh beli buah-buahan. Aku butuh beli obat Cina biar cepat sembuh.
Makanan rumah sakit ini hambar kayak air cucian beras. Sari belum gajian Bu. Kan baru mulai kerja. Alasan terus. Kau kan kerja di rumah orang kaya raya. Minta kasbon. Atau, ambil saja barang yang geletak. Cincin kek, jam tangan kek. Mereka orang kaya, hilang satu nggak bakal sadar. Astagfirullah, Bu. Sari nggak mau mencuri. Dasar anak durhaka. Kau lebih sayang majikanmu daripada ibumu yang lagi sekarat ini. Ingat Sari, surgamu ada di telapak kakiku. Kalau kau bantah aku, kau masuk neraka. Bok Ye mematikan telepon. Sari menangis tanpa suara di pojok dapur. Dia terjepit. Di satu sisi dia takut dosa, di sisi lain dia takut kutukan ibunya. Malam harinya, sebuah kejadian tak terduga membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Bella sedang bersiap pergi ke pesta dengan gaun lain. Dia sedang terburu-buru memakai sepatu hak tingginya sambil berjalan menuruni tangga. Karena kurang hati-hati dan sibuk membalas chat di ponsel, kakinya tergelincir. Gubrak. Bella jatuh terguling dari 3 anak tangga terakhir. Tapi sialnya, tangannya mencoba meraih meja hias di dekat tangga untuk berpegangan. Meja itu goyah, dan sebuah vas bunga kristal besar jatuh menimpa kakinya. Prang! Pecahan kristal tajam menyayat betis Bella cukup dalam. Darah segar menyembur keluar, membasahi lantai marmer putih. Sakit. Papa. Mama. Darah. Bella menjerit histeris melihat darahnya sendiri. Pak Handoko dan Ibu Ratna berlari panik. Sari juga datang membawa kain lap. Ya Tuhan, darahnya banyak sekali. Ibu Ratna pucat pasi. Pa, siapkan mobil. Kita ke rumah sakit. Jangan dilap pakai kain kotor. Bentak Pak Handoko pada Sari, tapi kemudian nadanya melembut melihat Sari pun panik. Sari, ambil perban di kotak obat. Tekan lukanya. Sari dengan sigap menekan luka di betis Bella dengan kain kasa steril. Darah Bella mengalir deras, berwarna merah pekat, membasahi tangan Sari. Bau amis darah memenuhi udara. Dokter pribadi keluarga, Dokter Gunawan, kebetulan sedang berada di dekat kompleks dan segera dipanggil datang ke rumah untuk penanganan pertama sebelum ke RS jika perlu. Dia menjahit luka Bella di sofa ruang tengah. Sari masih di sana, membantu membersihkan sisa darah di lantai. Telinganya menangkap percakapan dokter dengan Pak Handoko. Lukanya cukup dalam, Pak. Untung tidak kena arteri. Tapi pendarahannya lumayan banyak karena pembuluh vena robek, kata Dokter Gunawan sambil membereskan alat jahitnya. Nona Bella harus banyak istirahat. Minum suplemen penambah darah. Apa perlu transfusi, Dok? Tanya Ibu Ratna cemas. Sepertinya belum perlu, Bu. Tapi kita harus waspada. Nona Bella kan golongan darahnya B. Stok darah B kadang agak fluktuatif di PMI. Tidak sebanyak O, jawab dokter santai. Sari yang sedang memeras kain pel, tiba-tiba berhenti. Tangannya membeku. Golongan darah B? Otak Sari berputar cepat. Dia adalah murid yang cerdas di sekolah dulu. Selalu mendapat nilai 100 dalam pelajaran biologi sebelum dipaksa berhenti sekolah. Dia ingat betul, waktu pemeriksaan kesehatan massal di kampungnya dulu untuk syarat bantuan sosial, dia pernah melihat kartu kesehatan Ibu Ratna yang tertinggal di meja. Saat itu, Ibu Ratna pernah mengadakan bakti sosial di Kampung Sari bertahun-tahun lalu, sebuah kebetulan lain. Atau, tunggu, Sari ingat percakapan Pak Handoko dan Ibu Ratna saat sarapan beberapa hari lalu, membahas tentang diet berdasarkan golongan darah. Flashback, Pa, Papa kan golongan darahnya O, harus banyak makan daging. Kalau Mama yang A harus banyak sayur, kata Ibu Ratna waktu itu. Sari mengerutkan kening. Teori Mendel. Pelajaran biologi SMP. Ayah golongan O genotip OO. Ibu golongan O genotip AA atau AO. Anak mereka hanya bisa bergolongan darah O atau A. Tidak mungkin B. Tidak mungkin AB. Sari menatap Bella yang sedang merengek kesakitan.
lalu menatap Pak Handoko dan Ibu Ratna. Kalau Tuan O dan Nyonya A, bagaimana mungkin Nona Bella golongan darahnya B? Sari merasa ada guntur yang meledak di kepalanya. Golongan darah B hanya bisa muncul jika salah satu orang tuanya punya unsur B, B atau AB. Apakah Nona Bella anak angkat? Atau apakah Nyonya Ratna berselingkuh? Atau ada kesalahan di rumah sakit? Sari menatap tangannya yang masih ada bercak darah Bella. Lalu dia melihat lengannya sendiri yang diperban. Sari, panggil Ibu Ratna, membuyarkan lamunan Sari. Tolong ambilkan air hangat buat Bella minum obat. Baik, Nyonya. Sari berjalan ke dapur dengan kaki gemetar. Sebuah keraguan besar mulai tumbuh di hatinya. Sebuah benih kecurigaan yang akan mengubah segalanya. Dia teringat perlakuan ibunya, Mbok Yem, yang begitu kejam padanya, sangat berbeda dengan kasih sayang Ibu Ratna pada Bella. Dan dia teringat satu hal lagi. Saat dia tes darah di puskesmas dulu, dokter bilang golongan darah Sari adalah O, ayah O plus ibu A anak O Sari. Ini cocok. Jantung Sari berdegup kencang. Dia menatap ke arah kamar pembantu tempat dia menyimpan barang-barangnya. Di sana, di dalam tas kusamnya, ada satu-satunya foto masa kecilnya bersama Mbok Yem. Wajah Mbok Yem muda di foto itu. Kenapa garis rahangnya mirip sekali dengan Bella? Malam itu, di tengah kemewahan rumah keluarga Handoko, Sari tidak bisa tidur. Dia merasa sedang berdiri di tepi jurang rahasia yang sangat gelap dan dalam. Dan di rumah sakit, Mbok Yem yang sedang makan anggur mahal pemberian Nyonya Ratna, tiba-tiba tersedak. Perasaannya tidak enak. Dia merasa ada yang sedang mengintip dosa masa lalunya. Malam itu, setelah insiden kecelakaan Bella di tangga, Sari tidak bisa memejamkan matanya barang sedetik pun. Di dalam kamar pembantu yang gelap dan pengap, pikirannya berputar hebat seperti gasing. Rumus biologi tentang golongan darah itu terus menghantui kepalanya. Ayah O, Ibu A, anak B. Mustahil. Sari bangkit dari kasur tipisnya. Dia menyalakan lampu kecil. Dia menatap cermin retak di dinding. Dia meraba wajahnya sendiri. Hidungnya, matanya, bentuk dagunya. Lalu dia memejamkan mata, membayangkan wajah Ibu Ratna. Kemiripan itu, kenapa dia baru menyadarinya sekarang? Dan kenapa wajah Mbok Yem, wanita yang selama ini dia panggil ibu, justru memiliki garis rahang yang keras dan mata yang menyipit? Persis seperti Bella, kecurigaan ini membakar dada Sari. Dia butuh bukti. Dia tidak bisa menuduh tanpa bukti. Dan dia tahu di mana harus mencarinya. Keesokan harinya, Mbok Yem menelepon dari rumah sakit, merengek minta dibawakan pakaian ganti dan selimut tebal dari gubuk karena dia kedinginan. Ini adalah kesempatan emas. Baik, Bu. Sari akan pulang sebentar ambil baju ibu, kata Sari di telepon, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Siang itu, Sari meminta izin pada Ibu Ratna untuk pulang ke gubuk sebentar. Ibu Ratna yang baik hati bahkan memberikan uang saku untuk ongkos taksi. Hati-hati di jalan ya, Sari, pesan Ibu Ratna. Sari menatap wanita itu dengan pandangan yang berbeda. Ada rasa rindu yang menyeruak. Rindu yang tertahan selama 23 tahun. Sesampainya di gubuk reyot di pinggir kali, Sari tidak langsung mengambil baju. Dia mengunci pintu kayu yang rapuh itu dari dalam. Jantungnya berdegup kencang. Dia ingat, Mbok Yem selalu melarang Sari menyentuh ubin di bawah dipan tempat tidurnya. Mbok Yem bilang ada penunggunya. Tapi Sari sekarang tahu, penunggunya bukan hantu, melainkan rahasia. Sari menggeser dipan berat itu. Dia mencongkel ubin tanah yang longgar dengan pisau dapur. Benar saja. Di dalam lubang tanah itu, tersembunyi sebuah kaleng biskuit kongguan tua yang sudah berkarat. Tangan Sari gemetar hebat saat mengangkat kaleng itu. Dia membukanya. Bau apek kertas tua menyeruak keluar. Di dalamnya, tidak ada emas atau uang. Hanya ada selembar foto bayi yang sudah pudar warnanya. Sebuah gelang identitas bayi dari rumah sakit yang talinya sudah putus. Dan sebuah buku harian kusam bersampul kulit imitasi.
Sari mengambil gelang itu. Tertulis dengan tinta luntur. Nyi Ratna Handoko, perempuan, 12 Mei 1998. Napas Sari tercekat. Dia melihat tanggal lahirnya sendiri di KTP, 12 Mei 1998. Lalu dia membuka buku harian itu. Halaman demi halaman berisi tulisan cakar ayam Bok Yem, catatan hutang, catatan togel, dan sebuah pengakuan dosa di halaman tengah. 12 Mei 1998. Malam badai di puncak. Gusti Allah, ampuni aku. Setan merasukiku malam ini. Nyonya Ratna pingsan setelah melahirkan. Bayinya cantik, bersih, wangi. Bayiku lahir di kamar belakang, kedinginan. Aku tidak rela anakku jadi babu. Aku tukar mereka. Gelangnya kutukar. Mulai hari ini, anakku jadi Nyonya Bella. Dan anak Nyonya Ratna, ku beri nama Sari. Biar dia yang menanggung karmaku. Biar dia yang melayaniku. Brak. Buku harian itu jatuh dari tangan Sari. Sari mundur hingga punggungnya menabrak dinding gubuk. Kakinya lemas. Dia merosot jatuh ke tanah. Mulutnya terbuka ingin menjerit. Tapi suaranya hilang. Air mata tidak menetes. Saking sakitnya. Jadi, selama ini, wanita yang memukulinya setiap hari. Wanita yang menyuruhnya putus sekolah. Wanita yang memeras keringat dan darahnya. Bukanlah ibunya. Wanita itu adalah penculik. Pencuri nasib. Dan Bella. Setan betina yang menyiram air panas padanya, yang menginjak kepalanya, adalah anak pembantu yang mencuri tempatnya. Dan Ibu Ratna. Wanita lembut yang selalu Sari kagumi dari jauh. Adalah ibu kandungnya. Ibu. Bisik Sari. Air matanya akhirnya pecah. Meraung. Ibu Ratna itu ibuku. Ya Tuhan, kenapa takdir sekejam ini? 23 tahun aku hidup di neraka, padahal surgaku ada di sana. Rasa sakit itu berubah menjadi amarah. Amarah yang membakar hangus rasa takut Sari pada Mbok Yem. Dia memasukkan semua bukti itu ke dalam tasnya. Dia berdiri tegak. Dia tidak akan lagi menjadi Sari si pembantu. Dia akan pulang ke rumah itu, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai putri yang pulang. Dia akan menunjukkan bukti ini pada Pak Handoko dan Ibu Ratna. Hari ini juga, kebohongan ini harus berakhir. Sari berlari keluar gubuk. Dia tidak jadi mengambil baju Mbok Yem. Biar saja wanita jahat itu kedinginan. Sari memanggil ojek. Memacu kendaraan itu membelah kemacetan Jakarta menuju Menteng. Tunggu aku, Ibu. Sari pulang, batinnya. Namun, manusia berencana. Tuhan yang menentukan plot ceritanya. Saat Sari sampai di gerbang rumah mewah itu dengan napas memburu dan tekad membara, dia melihat kepanikan luar biasa. Ambulans meraung-raung di halaman rumah. Para pelayan berlarian. Sari masuk ke ruang tengah dan melihat pemandangan yang membuatnya terpaku. Bella sedang kejang-kejang di sofa ruang tengah. Mulutnya berbusa, wajahnya membiru. Pak Handoko memegangi tubuh Bella sambil berteriak memanggil dokter. Ibu Ratna menangis histeris di sampingnya. Bella, bangun nak. Jangan tinggalkan mama, teriak Ibu Ratna pilu. Sari memegang tasnya erat-erat. Di dalamnya ada buku harian yang bisa menghancurkan Bella detik ini juga. Dia bisa saja berdiri diam, membiarkan Bella mati, dan mengambil kembali posisinya. Itu hukuman yang pantas, kan? Tapi saat melihat air mata Ibu Ratna, saat melihat wanita yang dia tahu sebagai ibu kandungnya itu hancur karena rasa takut kehilangan, langkah Sari terhenti. Jika Sari membongkar rahasia sekarang, saat Bella sedang sekarat, Ibu Ratna mungkin akan mengalami serangan jantung. Atau mungkin mereka tidak akan percaya dan mengusirnya karena dianggap mencari kesempatan dalam kesempitan. Bella diangkut ke dalam ambulans. Sari, tanpa sadar, ikut masuk ke mobil lain bersama para pelayan. Di rumah sakit, vonis dokter bagaikan petir di siang bolong. Gagal ginjal akut, kata dokter dengan wajah tegang.
Luka di kaki Nona Bella menyebabkan infeksi sepsis yang merusak organ dalamnya dengan sangat cepat. Ditambah lagi, ada kelainan bawaan pada ginjalnya. Kedua ginjalnya berhenti berfungsi. Dia harus cuci darah seumur hidup, atau transplantasi ginjal segera. Pak Handoko terduduk lemas di lantai koridor. Ibu Ratna pingsan. Sari berdiri di pojok, mendengarkan semuanya. Kelainan bawaan? Tentu saja. Mbok Yem punya riwayat sakit ginjal. Itu genetik. Malam itu, suasana rumah sakit begitu mencekam. Mbok Yem, yang dirawat di bangsa lain, mendengar kabar ini. Dia menyeret tiang infusnya. Berjalan tertatih-tatih menuju ruang tunggu VVIP tempat keluarga Handoko berkumpul. Mbok Yem melihat Sari berdiri di sana. Dia melihat tatapan mata Sari yang berbeda. Tajam, penuh kebencian. Dan dia melihat tas kumal Sari yang didekap erat. Insting penjahat Mbok Yem menyala. Anak ini sudah tahu, batinnya. Mbok Yem menarik tangan Sari kasar, menyeretnya ke tangga darurat yang sepi. Lepaskan. Sari menghempaskan tangan Mbok Yem. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, penipu. Wajah Mbok Yem pucat, tapi dia menyeringai. Oh, jadi kau sudah tahu. Kau sudah bongkar ubin di gubuk. Aku akan bilang semuanya pada Tuan dan Nyonya. Desis Sari, matanya berapi-api. Aku akan tunjukkan siapa kau sebenarnya. Kau mencuri hidupku. Kau tukar aku dengan anak harammu itu. Lakukan saja. Tantang Mbok Yem. Pergi sana. Bilang pada mereka. Tapi lihat itu. Mbok Yem menunjuk ke arah pintu kaca di mana Ibu Ratna sedang menangis memeluk Pak Handoko. Lihat ibumu itu. Dia sangat mencintai Bella. Bella sedang sekarat. Kalau kau bilang sekarang bahwa Bella bukan anaknya, dan Bella mati, ibumu itu akan gila. Dia akan mati karena kesedihan. Kau mau membunuh ibumu sendiri 2 kali? Sari terdiam. Kata-kata itu menusuk titik lemahnya. Dan satu lagi, lanjut Mbok Yem licik. Bella butuh ginjal. Golongan darah Tuan O. Nyonya A Bella B. Tidak ada yang cocok. Stok ginjal kosong. Bella akan mati dalam 24 jam. Mbok Yem mendekatkan wajahnya ke wajah Sari. Bau napasnya busuk. Tapi kau anak kandung mereka. Ginjalmu pasti cocok. Darahmu darah mereka. Kau gila. Sari mundur ketakutan. Kau menyuruhku memberikan ginjal untuk anakmu? Untuk orang yang menyiksaku? Bukan untuk anakku, bisik Mbok Yem setan. Tapi untuk kebahagiaan Nyonya Ratna. Pikirkan, Sari. Kalau Bella mati, Nyonya Ratna hancur. Kalau kau selamatkan Bella, Nyonya Ratna akan bahagia. Bukankah kau sayang pada ibumu? Sari menangis. Dia membenci wanita di depannya ini setengah mati. Tapi dia mencintai Ibu Ratna. Dia melihat dari kaca, Ibu Ratna sedang bersujud berdoa, memohon nyawa putrinya selamat. Sari dihadapkan pada pilihan paling kejam dalam hidupnya. Membiarkan Bella mati dan mengambil kembali posisinya tapi menghancurkan hati Ibu Ratna. Atau mengorbankan ginjalnya untuk menyelamatkan musuhnya, demi menjaga senyum di wajah ibu kandungnya. Kalau kau donorkan ginjalmu, kata Mbok Yem lagi, memberikan tawaran terakhir. Aku janji akan pergi dari hidup kalian setelah Bella sembuh. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sari menghapus air matanya kasar. Dia menatap Mbok Yem dengan tatapan yang membuat wanita tua itu merinding. Aku tidak melakukan ini untukmu. Dan aku tidak melakukan ini untuk Bella. Suara Sari dingin sedingin es. Aku melakukan ini untuk Ibu Ratna. Karena aku bukan kau. Aku punya hati. Sari berbalik, meninggalkan Mbok Yem. Dia berjalan menuju dokter yang sedang berbicara dengan Pak Handoko. Dokter, panggil Sari lantang. Semua orang menoleh. Pak Handoko, Ibu Ratna, menatapnya bingung. Saya mau tes kecocokan, kata Sari tegas. Suaranya bergema di lorong rumah sakit. Ambil ginjal saya untuk Nona Bella. Sari?
Ibu Ratna ternganga. Tapi nak, itu operasi besar. Kenapa kamu mau melakukan ini? Sari menatap mata Ibu Ratna dalam-dalam. Ingin sekali dia berteriak, karena aku anakmu, Bu. Tapi dia menelannya. Karena nyonya sudah menyelamatkan nyawa orang tua saya. Sari berbohong, hatinya perih. Anggap saja ini balas budi. Tes dilakukan. Hasilnya keluar 1 jam kemudian. Luar biasa, gumam dokter. Kecocokannya 100%. Seperti saudara kandung. Pak Handoko dan Ibu Ratna menangis haru, memeluk Sari bergantian. Mereka berterima kasih pada pembantu yang berhati malaikat ini, tanpa tahu bahwa malaikat itu sedang memberikan separuh nyawanya untuk menyelamatkan penipu yang mencuri tempatnya. Sari berbaring di brankar dorong menuju ruang operasi. Lampu-lampu neon di langit-langit berkelebat. Dia memejamkan mata. Ambillah, Bella, batin Sari. Ambil ginjalku. Ini hadiah terakhir dariku. Tapi ingat, hutang nyawa harus dibayar nyawa. Setelah ini, aku akan mengambil kembali semuanya. Pintu ruang operasi tertutup. Pisau bedah siap mengiris kulit Sari. Darah ningrat itu akan tumpah. Demi sebuah pengorbanan yang paling tragis. 3 minggu pasca operasi transplantasi ginjal, suasana di kediaman keluarga Handoko kembali ramai, namun dengan atmosfer yang sangat berbeda di 2 sisi rumah. Di lantai atas, di kamar mewah yang dingin ber-AC, Bella berbaring bak putri raja yang sedang masa pemulihan. Dia dikelilingi oleh buket bunga lili dan mawar impor, hadiah-hadiah mahal dari teman-teman sosialitanya, serta pelayan yang siap sedia 24 jam membawakan jus buah segar dan obat-obatan mahal. Wajah Bella sudah kembali merona. Kulitnya bersinar berkat ginjal baru yang bekerja sempurna di dalam tubuhnya, ginjal yang dia rampas dari saudaranya sendiri. Sebaliknya, di kamar pembantu yang pengap di bagian belakang rumah, Sari terbaring di atas kasur tipis yang keras. Kipas angin tua di sudut ruangan berputar lambat, tidak mampu mengusir udara panas Jakarta yang menyengat. Perut Sari dibalut perban yang sudah mulai kotor karena keringat. Rasa nyeri pasca operasi masih menyengat setiap kali dia bergerak, seolah ada pisau panas yang tertanam di pinggangnya. Dokter bilang dia butuh istirahat total selama sebulan, tapi kenyataannya, baru seminggu keluar dari rumah sakit, Sari sudah dipaksa bangun. "Hei, Sari! Bangun!" Suara cempreng Bokiem memecah keheningan siang itu. Wanita tua itu masuk ke kamar Sari tanpa mengetuk, menendang kaki Dipan dengan kasar. Bokiem terlihat segar bugar, mengenakan kebaya baru dan gelang emas keroncong yang bergemerincing di tangannya hasil dari uang kompensasi yang diberikan Pak Handoko. Sari membuka matanya perlahan, menahan ringisan sakit saat mencoba duduk. "Ibu." Jahitan Sari masih nyeri. "Alah, manja," cibir Bokiem. "Cuma hilang 1 ginjal tidak bikin kau mati. Lihat itu cucian numpuk di belakang. Bibi Ija sedang pulang kampung. Siapa yang mau kerjakan kalau bukan kau? Kau pikir kau nyonya besar yang bisa tidur seharian?" Sari menatap wanita yang selama 23 tahun dia panggil ibu itu. Tatapannya bukan lagi tatapan takut atau hormat, melainkan tatapan dingin yang menusuk. "Ibu janji." Suara Sari serak namun tegas. "Ibu janji kalau Sari donorkan ginjal, ibu akan pergi. Ibu tidak akan mengganggu keluarga ini lagi. Kenapa ibu masih di sini? Kenapa ibu malah beli emas pakai uang itu?" Bokiem tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya seperti gagak yang mencium bangkai. "Janji? Kau percaya janji seorang penipu, Sari? Dasar bodoh. Kenapa aku harus pergi? Anak kandungku, Bella, adalah pewaris tunggal harta Handoko. Aku ini ibu dari ratu masa depan. Tempatku di sini, menikmati hasil jerih payahku menukar nasib kalian." Bokiem mendekatkan wajahnya ke wajah Sari, matanya berkilat jahat, "Dan kau, nasibmu memang jadi babu. Terima saja takdirmu. Jangan mimpi mau lapor ke tuan atau nyonya. Siapa yang bakal percaya omongan pembantu gila sepertimu? Aku punya bukti akta kelahiran, surat rumah sakit,
Semuanya palsu tapi sempurna. Kau tidak punya apa-apa selain bekas luka jelek di perutmu itu. Setelah meludah ke lantai, Mo Qian pergi melenggang keluar, meninggalkan Sari yang mengepalkan tangannya begitu erat hingga kuku-kukunya memutih. Dikhianati. Lagi. Untuk yang kesekian kalinya, rasa sakit di hati Sari kini jauh melampaui rasa sakit di bekas operasinya. Air susu dibalas air tuba. Pengorbanannya dianggap sampah. Sari memaksakan diri bangkit. Dia berjalan tertatih-tatih menuju ruang cuci. Setiap langkah adalah siksaan. Tapi dia tidak menangis. Air matanya sudah kering di meja operasi. Yang tersisa kini hanyalah api dendam yang membara diam-diam. Menunggu waktu untuk meledak dan menghanguskan segalanya. Siang harinya, Bella memanggil Sari ke kamarnya. "Masuk!" teriak Bella dari dalam. Sari masuk dengan langkah pelan. Bella sedang duduk di depan meja rias, mencoba-coba anting berlian baru. Dia melihat Sari lewat pantulan cermin dengan tatapan jijik, seolah Sari adalah kotoran yang menempel di sepatunya. "Ambilkan air hangat untuk rendam kaki gue." "Kaki gue pegal," perintah Bella tanpa menoleh. "Baik, Non." Sari mengambil baskom, mengisinya dengan air hangat dan garam aroma terapi. Dia berlutut di bawah kaki Bella, meletakkan baskom itu. Saat Sari hendak memasukkan kaki Bella, tiba-tiba Bella menendang baskom itu dengan keras. Buir! Air hangat tumpah membasahi lantai dan yang lebih parah membasahi perban di perut Sari. Aduh! Sari terpekik, memegangi perutnya. Air merembes ke dalam luka jahitannya yang belum kering benar. Rasa perih yang menyengat membuatnya hampir pingsan. "Ups! Sengaja?" kata Bella sambil tertawa kecil, menatap Sari dengan mata menyipit kejam. "Lo kerjanya lambat banget sih. Mentang-mentang udah kasih ginjal, lo pikir lo bisa santai. Dengar ya, babu. Ginjal lo itu cuma suku cadang. Spare part. Gue beli pakai uang papa gue. Jadi jangan merasa berjasa. Lo itu cuma barang yang gue pakai biar gue tetap hidup cantik." Sari mendongak, menatap mata Bella. Ada keberanian baru di sana. "Nona Bella, Tuhan tidak tidur. Apa yang Nona ambil, suatu saat harus dikembalikan." Bella tertegun sejenak melihat keberanian di mata Sari, tapi kemudian kemarahannya meledak. Dia berdiri dan menginjak tangan Sari yang ada di lantai dengan tumitnya. "Berani lo ceramahin gue? Siapa lo? Lo cuma sampah yang dipungut mama gue dari pinggir kali. Sadar diri." Sari tidak menarik tangannya. Dia membiarkan rasa sakit itu merasuk, menyimpannya sebagai bahan bakar. "Baik, Non. Silakan injak saya sepuas Nona. Tapi ingat hari ini. Ingat baik-baik." Sari membersihkan air tumpahan itu dalam diam, lalu keluar kamar dengan punggung tegak. Di lorong sepi, dia berpapasan dengan Ibu Ratna. Wajah Ibu Ratna terlihat lelah namun lega melihat Bella sudah sembuh. "Sari." Ibu Ratna menyentuh bahu Sari. "Kamu pucat sekali, Nak. Jahitanmu basah?" "Ya ampun, kenapa kamu kerja keras begini? Harusnya kamu istirahat." "Tidak apa-apa, Nyonya. Nona Bella butuh bantuan tadi," jawab Sari datar. Ibu Ratna menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa bersalah yang mendalam di hati wanita itu. Dia merasa berhutang nyawa putrinya pada gadis miskin ini. Tanpa sadar, Ibu Ratna memeluk Sari. Pelukan yang hangat, erat, dan penuh getaran kasih sayang. "Terima kasih, Sari. Terima kasih sudah menyelamatkan Bella." Ibu tidak tahu harus membalas dengan apa. Kamu seperti malaikat yang dikirim Tuhan untuk keluarga kami." Sari mematung dalam pelukan ibu kandungnya. Ingin sekali dia berteriak, "Aku bukan malaikat, Bu. Aku anakmu. Anak kandungmu yang dibuang." Tapi Sari menahannya. Belum saatnya. Jika dia bicara sekarang tanpa bukti kuat, Mo Qian akan memutarbalikkan fakta dan Bella akan playing victim lagi. Sari butuh satu pukulan telak yang tidak bisa disangkal. Pukulan yang akan mematikan lawan dalam sekali serangan. Sari melepaskan pelukan itu pelan-pelan. "Nyonya, kalau boleh,
Saya minta izin keluar sebentar nanti sore. Saya mau ke apotek beli obat pereda nyeri tambahan. Tentu, Nak. Pakai uang ini. Beli yang paling bagus. Suruh Pak Ujang antar kamu. Tidak usah, Nyonya. Saya jalan saja. Sekalian cari udara segar. Sore itu, Sari tidak pergi ke apotek. Dia pergi ke sebuah laboratorium DNA swasta di pusat kota. Di dalam tas kumalnya, dia membawa dua benda keramat yang dia ambil diam-diam pagi ini. Sehelai rambut Bella yang tertinggal disisir, dan sikat gigi bekas pakai milik Ibu Ratna. Serta, tentu saja, helaian rambutnya sendiri. Biaya tes DNA sangat mahal. Hampir 10 juta rupiah untuk hasil ekspres. Sari mengeluarkan amplop tebal dari balik bajunya. Itu bukan uang gajinya. Itu adalah uang tabungan terakhir Mbok Yem yang dia curi dari bawah kasur ibunya sebelum berangkat tadi. Pencuri mencuri dari pencuri, batin Sari. Ini uangku. Hakku. Saya butuh hasil perbandingan DNA 3 sampel ini dalam 3 hari, kata Sari pada petugas lab, menyerahkan amplop uang itu dengan tangan gemetar namun mata yang mantap. Tolong, Mbak, ini menyangkut hidup dan mati seseorang. Petugas lab itu mengangguk mengerti melihat keseriusan di wajah Sari. Baik, Bu. Hasilnya akan kami kirimkan via email atau bisa diambil lusa. Sari pulang dengan perasaan lega sekaligus tegang. Bom waktu sudah dipasang. Detik demi detik mulai berjalan mundur menuju ledakan besar. 2 hari kemudian, saat Sari sedang menyisir rambut Ibu Ratna di kamar utama sebuah tugas baru yang Ibu Ratna minta karena dia merasa nyaman dekat dengan Sari mulai melancarkan perang psikologisnya. Nyonya. Sari berkata lirih sambil menyisir rambut hitam Ibu Ratna yang lembut. Rambut Nyonya indah sekali. Hitam dan agak ikal di ujungnya. Persis seperti rambut saya. Ibu Ratna menatap cermin. Dia melihat pantulan Sari yang berdiri di belakangnya. Dia melihat rambut mereka yang memang identik. Iya ya Sari. Aneh sekali. Bella rambutnya lurus kaku dan warnanya agak pirang jagung. Persis seperti. Ibu Ratna berhenti. Dia hampir menyebut seperti pembantu lamaku, Yem. Tapi dia menepis pikiran buruk itu. Orang bilang, lanjut Sari pelan, seperti membisikkan mantra. Anak perempuan itu mewarisi wajah ayahnya. Tapi mewarisi darah dan aura ibunya. Nyonya lihat mata saya? Sari menatap cermin. Matanya bertemu dengan mata Ibu Ratna dalam pantulan kaca. Mata kita sama, Nyonya. Bentuknya, warnanya, bahkan tahi lalat kecil di bawah telinga kiri ini. Sari menyibakkan rambutnya, memperlihatkan tahi lalat kecil. Ibu Ratna tersentak. Tangannya meraba bawah telinga kirinya sendiri. Di sana, ada tahi lalat yang sama persis. Sari. Suara Ibu Ratna bergetar. Jantungnya berpacu kencang. Firasat itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Siapa? Siapa orang tuamu sebenarnya? Orang tua saya orang miskin, Nyonya? Jawab Sari penuh arti, matanya berkaca-kaca namun bibirnya tersenyum misterius. Tapi saya selalu merasa, saya tertukar di suatu tempat. Seolah-olah ada kehidupan lain yang seharusnya saya jalani. Sebelum Ibu Ratna sempat bertanya lebih lanjut, Bella menerobos masuk kamar tanpa mengetuk. Ma, lusa kan ulang tahun Bella yang ke-24. Bella mau pesta besar. Undang semua teman papa, rekan bisnis, wartawan. Bella mau rayain kesembuhan Bella sekalian. Seru Bella heboh. Merusak momen magis antara ibu dan anak kandung itu. Sari mundur kembali ke bayang-bayang, menunduk menjadi pelayan. Tapi di dalam hatinya, dia tersenyum. Ulang tahun ke-24? Batin Sari. Sempurna. Itu panggung yang kau siapkan sendiri untuk kematianmu Bella. Tentu, sayang. Apapun untuk putri mama, jawab Ibu Ratna. Meski matanya masih melirik ke arah Sari dengan penuh tanda tanya. Persiapan pesta dimulai. Rumah disulap menjadi istana dongeng. Sari bekerja dalam diam, membantu dekorasi, meniup balon,
memasang pita. Tapi pikirannya tidak di sana. Pikirannya ada pada amplop hasil tes DNA yang baru saja dia ambil tadi pagi dan kini tersimpan aman di balik ubin kamarnya, bersandingan dengan buku harian tua dan gelang bayi. Hasil tes itu menunjukkan kebenaran mutlak. Ratna Handoko, Sari, 99.999% biological mother, daughter. Ratna Handoko, Bella, 0% biological relation. Sari memegang bukti itu dengan tangan gemetar. Kertas ini lebih tajam dari pisau, lebih mematikan dari racun. Malam sebelum pesta, Sari masuk ke ruang kerja Pak Handoko saat sepi. Dia tidak mencuri uang. Dia mendekati laptop yang akan digunakan untuk presentasi slideshow foto masa kecil Bella di pesta besok. Sari adalah gadis cerdas yang cepat belajar. Dia tahu cara mentransfer data. Dia memasukkan flash disk kecil ke port USB. Selamat menikmati hadiah ulang tahunmu, saudari palsuku, bisik Sari. Dia menyalin foto-foto halaman buku harian Bokyem. Dia menyalin scan hasil tes DNA. Dan dia menyalin rekaman suara percakapan Bokyem yang mengaku memeras keluarga ini. Sari mengatur semuanya dalam sebuah folder tersembunyi, siap untuk diputar pada momen puncak. Saat keluar dari ruang kerja, dia berpapasan dengan Bokyem di lorong gelap. Bokyem menatapnya curiga. "Ngapain kau di ruang tuan?" bentak Bokyem. "Bersih-bersih, Bu," jawab Sari tenang. "Terlalu tenang. Awas kau macam-macam, Sari. Ingat, ginjalmu sudah diambil. Kau sudah cacat. Tidak ada yang mau memungutmu kalau kau diusir dari sini," ancam Bokyem. Sari tersenyum tipis. Senyuman yang membuat bulu kuduk Bokyem berdiri. Senyuman yang belum pernah dia lihat di wajah anak yang dia siksa selama 23 tahun itu. "Tenang saja, Bu. Saya tidak akan macam-macam," kata Sari lembut. "Saya hanya ingin memastikan pesta besok berjalan sangat meriah. Ibu harus dandan yang cantik ya. Besok ibu akan jadi pusat perhatian." Sari berlalu pergi, meninggalkan Bokyem yang termangu dalam kegelapan. Ada angin dingin yang berhembus, membawa bau badai. Bokyem tidak tahu bahwa badai yang dia mulai 23 tahun lalu di puncak akan kembali menghantamnya besok malam, tepat di jantung kemewahannya. Malam puncak itu akhirnya tiba. Kediaman keluarga Handoko bersinar terang benderang di tengah gelapnya malam Jakarta, seolah menantang langit. Ribuan lampu kristal dan lampion sutra menghiasi taman yang luas. Mobil-mobil mewah berderet parkir memenuhi jalanan kompleks. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Para tamu undangan pejabat, pengusaha, sosialita, dan selebriti turun dengan pakaian yang harganya bisa memberi makan satu desa selama setahun. Mereka tertawa, berdenting gelas sampanye, memuji kemewahan pesta ulang tahun Bella yang ke-24. Di tengah kemewahan itu, Bella berdiri bak ratu semesta. Dia mengenakan gaun merah darah rancangan desainer Paris yang dipesan khusus, bertabur kristal Swarovski. Lehernya dihiasi kalung berlian hadiah dari Pak Handoko. Wajahnya berseri-seri, senyum kemenangan terukir jelas di bibirnya. Dia merasa dunia ada di genggamannya. Ginjal baru di tubuhnya bekerja sempurna, membuatnya merasa tak terkalahkan. Di sudut dapur, Bokyem mengintip lewat celah pintu, tersenyum bangga melihat hasil karyanya bersinar di panggung dunia. Dia merasa telah menipu Tuhan. Sari, mengenakan seragam pelayan hitam putih yang rapi, berjalan tenang membelah kerumunan tamu. Wajahnya datar, tidak ada emosi. Dia membawa nampan berisi gelas-gelas kristal. Namun matanya tajam mengawasi meja operator di samping panggung. Flash disk itu sudah tertancap di sana. Bom waktu itu sudah berdetak. Acara dimulai dengan pidato Pak Handoko. Pria parubaya itu naik ke panggung. Wajahnya penuh kebanggaan semu. "Hadirin sekalian." Suara Pak Handoko menggema lewat pengeras suara. "Terima kasih telah hadir. Malam ini sangat spesial. Bukan hanya merayakan ulang tahun putri tunggal saya, Bella, tapi juga merayakan keajaiban kesembuhannya.
Tuhan telah berbaik hati mengembalikan nyawa putri kami. Tepuk tangan membahana. Bella naik ke panggung, memeluk ayahnya, lalu mengambil mikrofon dengan gaya manja yang dibuat-buat. Terima kasih, Papa, Mama. Bella janji akan jadi anak yang berbakti. Bella sayang banget sama kalian. Ucapnya manis. Dan sekarang, lanjut MC dengan antusias. Mari kita saksikan perjalanan hidup Nona Bella dalam sebuah tayangan slideshow spesial. Lampu-lampu taman diredupkan. Semua mata tertuju pada layar raksasa di belakang panggung. Musik orkestra yang megah mulai mengalun. Slide pertama muncul. Foto Bella bayi yang lucu di dalam box mewah. Slide kedua. Bella balita belajar jalan. Sari berdiri di belakang panggung. Di samping tirai bludru. Dia menekan tombol enter pada remote control nirkabel yang dia curi dari teknisi tadi sore. Klek. Tiba-tiba, musik orkestra berhenti mendadak. Layar menjadi hitam pekat. Suara dengung statis yang menyakitkan telinga terdengar. Nyiing. Tamu-tamu mulai berbisik bingung. Ada apa? Rusak ya? Lalu, suara itu muncul. Suara yang membuat darah Mbokya membeku di dapur. Suara yang membuat senyum Bella lenyap seketika. Anakku sayang. Kau hidup enak sekarang. Jangan sampai kau tahu kalau ibumu ini cuma babu miskin. Biar Sari anak sial itu yang menderita. Rahasia ini akan kubawa sampai mati. Itu suara Mbokyem. Jernih. Nyata. Terdengar ke seluruh penjuru taman. Bella pucat pasi. Dia menoleh ke kiri dan kanan dengan panik. Matikan. Siapa yang main-main? Teriaknya. Tapi horor itu baru dimulai. Di layar raksasa, muncul sebuah foto dokumen tua yang kertasnya sudah menguning. Tulisan tangan cakar ayam yang diperbesar ribuan kali lipat terpampang jelas. 12 Mei 1998. Malam badai di puncak. Aku tukar mereka. Gelangnya kutukar. Mulai hari ini, anakku jadi Nyonya Bella, dan anak Nyonya Ratna. Kuberi nama Sari. Biar dia yang menanggung karmaku. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti pesta itu. Gelas yang dipegang seorang tamu jatuh pecah. Prang. Pak Handoko mematung. Matanya menyipit membaca tulisan di layar. Itu tulisan tangan pembantunya yang lama. Dia kenal tulisan itu. Dia ingat malam badai itu. Ini apa? Suara Ibu Ratna bergetar hebat. Dia memegang lengan suaminya agar tidak jatuh. Belum sempat mereka bernapas. Slide berikutnya muncul bagaikan palu godam. 2 lembar hasil tes DNA dari laboratorium ternama Jakarta, lengkap dengan stempel basah dan tanda tangan dokter ahli. Sampel 1, Ratna Handoko, Sari, pelayan. Probabilitas, 99.999% ibu dan anak kandung. Sampel 2, Ratna Handoko, Bella. Probabilitas, 0% tidak ada hubungan darah. Dunia seakan runtuh malam itu. Ibu Ratna menjerit. Jeritan pilu seorang ibu yang menyadari bahwa dia telah membesarkan anak orang lain dan membiarkan anak kandungnya sendiri menjadi budak. Bohong. Teriakan Bella memecah keheningan. Dia berlari ke tengah panggung, menunjuk-nunjuk layar dengan histeris. Itu bohong. Itu fitnah. Ada yang mau hancurin aku. Papa. Mama. Jangan percaya. Aku anak kalian. Tapi Pak Handoko tidak menatap Bella. Dia menatap ke arah dapur. Tempat Mbokya mencoba mengendap-endap kabur lewat pintu samping. Tangkap wanita itu. Teriak Pak Handoko menggelegar. Suaranya penuh amarah yang bisa membakar rumah itu hingga jadi abu. Satpam yang sigap segera menyeret Mbokya. Wanita tua itu meronta-ronta, tapi tenaganya kalah jauh. Dia diseret ke tengah pesta, dilempar ke bawah panggung, tepat di kaki Pak Handoko dan Ibu Ratna. Ampun, Tuan. Ampun. Mbokya bersujud, menangis ketakutan. Saya hilaf. Setan yang suruh saya. Hilaf kau bilang. Pak Handoko menendang Mbokya hingga terpental. Pria yang biasanya sabar itu kini murka bak singa terluka. 23 tahun. Kau curi anakku.
Kau jadikan dia pembantu. Kau siksa dia. Dan kau biarkan anak harammu ini menikmati harta kami. Dan yang paling parah, sebuah suara tenang namun dingin muncul dari balik bayangan. Sari melangkah maju. Dia naik ke atas panggung, berdiri berhadapan dengan Bella yang gemetar. Sari tidak menunduk lagi. Dia berdiri tegak, memancarkan aura wibawa yang selama ini terpendam. Yang paling parah, lanjut Sari, menatap mata Mbok Yem yang ketakutan. Kau memaksaku memberikan ginjalku untuk anakmu. Kau memotong daging anak kandung Nyonya Ratna untuk menyelamatkan anak penculik. Kalimat itu meledak di udara. Ibu Ratna ambruk berlutut. Tangannya memegangi dadanya yang sesak. Dia menatap Sari. Dia menatap bekas perban di perut Sari yang terlihat samar di balik seragamnya. Ingatan itu berputar kembali. Bagaimana dia memohon pada Sari. Bagaimana Sari dengan tulus mendonorkan ginjalnya. Ya Tuhan, rintih Ibu Ratna. Aku mengambil organ tubuh anakku sendiri, untuk orang lain. Sari, nak. Sari turun dari panggung, menghampiri Ibu Ratna. Dia berlutut, memegang tangan wanita yang melahirkannya itu. Jangan menangis, Nyonya. Ibu, kata Sari lembut. Air matanya menetes satu persatu. Ginjal itu ikhlas Sari berikan. Karena Sari tidak mau melihat ibu menangis. Sari tidak mau ibu sedih kehilangan putri ibu. Mendengar itu, tangis Ibu Ratna pecah menjadi raungan. Dia memeluk Sari erat-erat, seolah takut Sari akan hilang lagi. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu buta. Maafkan ibu tidak mengenalimu. Ibu berdosa padamu. Suasana haru biru menyelimuti pesta. Banyak tamu yang ikut menangis menyaksikan reuni tragis itu. Tapi Bella tidak terima. Dunianya hancur. Dia kehilangan segalanya dalam sekejap. Enggak mungkin. Bella menjerit gila. Dia menarik tangan Ibu Ratna. Ma, aku Bella. Aku anak mama. Usir perempuan kampung ini. Dia cuma babu. Dia bau sampah. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bella. Bukan dari Pak Handoko, bukan dari Sari, tapi dari Ibu Ratna. Ibu Ratna berdiri, matanya menyala penuh kebencian menatap Bella. Jangan pernah sentuh aku lagi, desis Ibu Ratna dingin. Dan jangan pernah panggil aku mama. Kau adalah monster yang tumbuh dari darah wanita jahat itu. Kau menyiksa anakku. Kau menghinanya setiap hari. Kau siram air panas padanya. Kau injak dia. Padahal dia sudah memberimu nyawa kedua dengan ginjalnya. Tapi Ma, cukup, potong Pak Handoko. Security. Usir dua penipu ini sekarang juga. Serahkan wanita tua itu ke polisi dengan tuduhan penculikan, penipuan, dan perdagangan manusia. Pastikan dia membusuk di penjara sampai mati. Dan kau, Pak Handoko menunjuk Bella, keluar dari rumahku. Sekarang, jangan bawa apapun. Lepaskan kalung itu. Lepaskan anting itu. Lepaskan gaun itu. Itu semua dibeli dengan uangku, untuk putriku. Dan kau bukan putriku. Bella menangis meraung-raung, berlutut memohon ampun. Pa, jangan pa. Bella nggak punya siapa-siapa. Bella nggak bisa hidup miskin. Pa, kasihanilah Bella. Apa kau pernah mengasihani Sari saat kau menyiksanya? Tanya Sari dingin. Apa kau pernah kasihan saat kau menyuruhku menjilat lantai? Karma tidak punya menu Bella. Kau mendapatkan apa yang kau sajikan. Akhirnya, Bella diseret keluar oleh satpam, masih dengan gaun mewahnya yang kini kotor oleh tanah. Kalung berliannya ditarik paksa. Dia dilempar keluar gerbang besi hitam yang megah itu, jatuh ke aspal basah. Hujan mulai turun rintik-rintik, persis seperti malam saat Sari diusir dari gubuknya dulu. Mbok Yem digelandang masuk ke mobil polisi yang baru datang, diiringi cemoohan para tamu. Dia menatap nanar ke arah rumah mewah yang pintunya kini tertutup baginya selamanya. Impiannya menjadikan anaknya ratu, justru mengantarkan mereka berdua ke neraka.
Di dalam rumah, pesta bubar. Para tamu pulang dengan membawa kisah drama paling mengejutkan abad ini. Tinggallah mereka bertiga di ruang tengah. Ibu Ratna masih memeluk Sari, memeriksa bekas luka setrika di lengan Sari, memeriksa jahitan di perut Sari. Dia menciumi luka-luka itu dengan air mata penyesalan. "Sakit ya, Nak? Maafkan ibu." "Sudah tidak sakit, Bu." Sari tersenyum. Senyum paling tulus dan bahagia yang pernah dia miliki. Karena Sari sudah pulang. Sari sudah di rumah. Pak Handoko memeluk mereka berdua. Pria tegar itu menangis tanpa suara. "Selamat datang kembali, putriku. Papa janji, mulai hari ini, tidak akan ada satu orang pun yang boleh menyakitimu. Papa akan memberikan dunia ini untukmu." Epilog. 1 tahun kemudian. Matahari bersinar cerah di taman belakang rumah keluarga Handoko. Tidak ada lagi Bella yang berteriak-teriak marah. Tidak ada lagi Mbok Yem yang licik. Sari kini dipanggil dengan nama aslinya. Sari Ratna Handoko duduk di kursi taman sambil membaca buku. Dia mengenakan gaun sederhana namun elegan. Wajahnya berseri, sehat, dan penuh percaya diri. Dia sedang kuliah mengambil jurusan manajemen bisnis. Bersiap meneruskan perusahaan ayahnya. Meski ginjalnya tinggal satu, dia hidup sehat dan bahagia. Di penjara wanita Tangerang, Mbok Yem duduk di pojok sel yang lembab. Tubuhnya kurus kering, dimakan penyakit tua dan penyesalan. Tidak ada yang menjenguknya. Teman satu selnya sering memukulinya karena dia ketahuan mencuri makanan. Dia menghabiskan hari-harinya dengan memandangi tembok kosong, membayangkan apa jadinya jika dulu dia tidak menukar bayi itu. Dan Bella, di sebuah lampu merah di pinggiran Jakarta, seorang wanita muda dengan wajah kusam dan rambut acak-acakan mengetuk kaca mobil mewah yang berhenti. Dia menjajakan tisu dan air mineral. Wajahnya mirip Bella, tapi matanya kosong. Dia tinggal di kolong jembatan, hidup dari belas kasihan orang. Ginjal hasil curian di tubuhnya mulai bermasalah karena dia tidak punya uang untuk beli obat penekan imun, imunosupresan. Tubuhnya perlahan menolak ginjal itu. Rasa sakit mulai menggerogoti pinggangnya, mengingatkannya setiap detik pada dosa masa lalunya. Sari melihat wanita pengamen itu dari balik kaca mobil mewahnya saat berhenti di lampu merah. Dia mengenali wajah itu. "Sari, itu," kata Ibu Ratna di sebelahnya. Ragu-ragu, Sari menatap Bella yang sedang mengamen. Ada rasa kasihan, tapi dia tahu, setiap orang harus memikul salibnya sendiri. "Biarkan saja, Bu," kata Sari tenang, menutup kaca jendela mobilnya saat lampu berubah hijau. Dia sedang menjalani takdir yang seharusnya miliknya sejak awal. Mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan masa lalu di belakang, menuju masa depan yang cerah. Keadilan telah ditegakkan, darah ningrat telah kembali ke tahta, dan lumpur derita telah mengering menjadi jalan menuju kedewasaan.